Ini adalah Taman 10.000 Bunga. Saat itu, Raja Laut secara khusus membangunnya untuk menyenangkan putrinya. Dia mengumpulkan ribuan bunga indah dari seluruh dunia. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, ratusan bunga akan mekar di setiap musim, tidak pernah layu. Putri Yaoyan menjelaskan kepada semua orang sambil melihat pemandangan indah di hadapannya. Qi Wuxue merasakan energi spiritual yang tersisa di udara. Dia mendecakkan bibirnya sambil berkata, Raja Laut ini benar-benar boros. Saya bisa merasakan formasi hebat di bawah Taman 10.000 Bunga ini. Setidaknya ada 99 Vena Roh Puncak. Bahkan mungkin ada Vena Roh Kudus di tengah formasi. Ini sungguh sia-sia. Selain indah untuk dikagumi orang lain, bunga-bunga di taman tidak ada gunanya lagi. Namun demikian, Raja Laut telah menggunakan 99 Vena Roh Puncak dan 1 Vena Roh Kudus, mengeluarkan begitu banyak upaya untuk mendirikan formasi sebesar itu untuk membuat taman ini penuh dengan bunga yang tidak akan pernah layu. Raja Laut sangat brutal, seorang tiran yang kejam. Namun, sebagai seorang ayah, dia telah melakukan segala yang dia bisa. Xiao Chen memikirkan tentang jilbab Raja Laut di dahinya, sesuatu yang diperoleh putri Raja Laut untuk ayahnya setelah memutar otak untuk itu. Ayah dan anak perempuan ini mungkin memiliki hubungan yang sangat baik satu sama lain. Qi Wuxue merasa sangat bersemangat. Dia tertawa kecil ketika berkata, membuang begitu banyak Vena Roh sungguh memalukan. Bagaimana kalau kita menggali taman 10.000 bunga ini dan membagi Vena Roh secara merata? Saat Qi Wuk mengatakan itu, yang lain tidak bisa tidak menunjukkan rasa jijik padanya. Leng Hao berkata dengan nada mengejek, Gerbang Langit Berlumpur adalah sekte puncak yang berada di peringkat teratas dalam domain Primal Chaos, namun kamu berperilaku seperti seorang pengemis. Pernahkah kamu melihat harta karun sebelumnya, atau apakah kamu begitu miskin sehingga kamu bahkan tidak memiliki sedikit Vena Roh? Xiao Chen terkejut. Dalam perjalanannya, Leng Hao ini jarang berbicara. Dia tidak terlalu menonjolkan diri. Kenapa lidahnya menjadi begitu tajam saat ini? Setelah diejek sebagai pengemis, Qi Wuxue hampir kehilangan kesabaran. Namun, Long Fei menghentikannya dan menyarankan agar tidak melakukannya, sehingga Qi Wuxue berhasil menahan diri. Dengan itu, saran Qi Wuxue menjadi tidak pasti. Saat mereka berjalan-jalan di jalan berbunga, kelompok tersebut sekali lagi merasakan keajaiban Taman 10.000 Bunga. Beberapa tempat mengalami musim semi dan yang lainnya mengalami musim dingin. Setiap area pada musim yang berbeda memiliki bunga yang berbeda. Saat seseorang berjalan-jalan, perubahan pemandangan membuat mereka merasa waktu berlalu dengan cepat. Aku mencium bau darah, makanan kita. Seberapa berat, tebal sekali. Asap hitam pekat berkumpul dari mana-mana di langit Taman 10.000 Bunga. Banyaknya lampu merah bercampur asap hitam merusak suasana tenang taman. Ketika klon iblis jahat tiba, pertempuran secara alami segera dimulai. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, api ungu di mata kanannya menutupi seluruh tubuhnya tanpa meninggalkan satu celah pun. Kemudian, dia mengulurkan tangannya ke arah ribuan klon iblis jahat. Gumpalan api keluar dari jari Xiao Chen, dan jeritan menyedihkan terdengar. Baik itu asap hitam atau klon iblis jahat berwarna merah, tidak satupun dari mereka yang bisa menahan serangan biasa Xiao Chen. Kekuatan api sejati guntur ungu tak tertandingi. Penggarap abadi dengan api sejati guntur ungu juga menganggap situasi ini cukup mudah dan santai. Dia membunuh klon iblis jahat tidak lebih sedikit dari yang dilakukan Xiao Chen. Leng Hao mengenakan baju besi ungu, api yang disebabkan oleh petir menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan lampu listrik berderak, klon iblis jahat tidak berani mendekatinya. Hal yang lebih menakjubkan lagi adalah teknik bela diri Leng Hao sepertinya mengandung api yang disebabkan oleh petir, atribut yang langka. Dengan setiap pukulan, sekelompok klon iblis jahat mati. Qi Wuxue mengenakan sepasang sarung tangan. Tangannya menari-nari di udara saat dia mengirim banyak jejak setan langit berlumpur terbang kemana-mana dan menyilaukan mata. Jejak iblis langit berlumpur yang kuat dikombinasikan dengan sepasang sarung tangan itu berarti tidak ada klon iblis jahat yang bisa mendekatinya. Yang hadir di sini bukanlah orang biasa. Klon iblis jahat memenuhi langit dan menutupi daratan. Namun, dengan hanya beberapa penggarap yang menyerang, dalam beberapa saat, hanya 3 klon iblis jahat berwarna hitam yang tersisa di udara. Klon iblis jahat ini telah berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka jauh lebih kuat daripada klon iblis jahat berwarna merah. Fitur wajah mereka sudah berbeda, dan mereka memiliki ketahanan yang kuat terhadap api yang disebabkan oleh petir. Ekspresi ketakutan muncul di mata Yao Yan. Dia berkata, hati-hati, klon iblis hitam ini sangat sulit untuk dihadapi. Ras merfok sangat menderita di tangan mereka. Qi Wuxue tertawa kecil karena tidak setuju. Dia berkata, saya belum pernah melihat klon iblis jahat hitam ini sebelumnya. Biarkan saya mengujinya. Setelah Qi Wuxue selesai berbicara, dia memimpin dan menyerang, menatap salah satu dari mereka. Xiao Chen sedikit mengernyit. Karena ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan klon iblis jahat hitam, mereka tidak tahu seberapa kuat sebenarnya klon iblis ini.
Qi Wuxue ini agak terburu nafsu. Udara yang dipenuhi bekas telapak tangan menyilaukan mata. Qi Wuxue menggerakkan 10 jarinya dan kemudian membuat segala macam segel tangan. Banyaknya jejak iblis langit berlumpur di udara dikombinasikan dengan nyala api yang disebabkan oleh petir di sarung tangannya, terlihat sangat tidak menentu. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Klon iblis jahat hitam di tengah mendengus dingin. Sosoknya bersinar, dan saat dia mengangkat tangannya, dia melayangkan pukulan. Saat klon iblis jahat hitam bergerak, ia secara kejam menyedot energi spiritual di dunia ke dalam tubuhnya. Cahaya hitam muncul di tinjunya, dan energi yang padat dan tebal keluar. Bang! Jejak setan langit berlumpur yang tidak menentu itu menabrak kekuatan yang kuat dan hancur, tidak berubah menjadi apapun. Qi Wuxue mengerang dengan depresi dan mundur. Klon iblis jahat hitam itu mengulurkan tangannya, menghancurkan api yang disebabkan oleh petir. Kemudian, hisapan dari telapak tangannya perlahan menelan apinya. Dalam bentrokan sederhana ini, Qi Wuxue, yang memiliki nyala api yang disebabkan oleh petir, secara mengejutkan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Klon iblis jahat hitam di tengah telah memperoleh kecerdasan tinggi. Ia tersenyum dingin dan berkata, "Gadis kecil, saya tidak menyangka kamu akan berani kembali. Anda bahkan membawa beberapa pembantu. Tahukah kamu bahwa tuan kita hampir bebas dan akan turun ke dunia seperti seorang penguasa? Senang sekali kamu ada di sini juga. Setelah menelan kelompok orang ini, kita akan dapat berevolusi menjadi tubuh sage tahap awal." Hahaha, itu benar. Saya sudah lama tidak mencicipi darah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 sosok berubah menjadi berkas cahaya hitam, meluncur ke arah ketujuh sosok itu dengan sangat cepat. Xiao Chen menyipitkan mata. Klon iblis jahat hitam yang memaksa Qi Wuxue mundur menyerangnya dengan senyum sinis. Kamu mencari kematian. Ekspresi Xiao Chen berubah dingin, dan api sejati guntur ungu di matanya berkumpul di atas tinjunya sebelum dia mengirimkan pukulan. Bang! Xiao Chen memukul mundur klon iblis jahat itu dengan satu pukulan. Api ungu mendarat di atasnya dan membakar tubuhnya. Namun, klon iblis jahat itu tidak terbakar menjadi abu. Tubuhnya hanya menyusut sedikit, dan auranya sedikit melemah. Hehe, api sejati guntur ungu, musuh bebuyutan rasku. Sungguh menyakitkan. Klon iblis jahat tertawa lagi dengan tawa anehnya saat ia menyerang sekali lagi. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan pelangi gelap. Cahaya hitam warna-warni ini tampak seperti naga hitam yang berenang dan mengandung daya isap yang kuat. Cahaya hitam warna-warni mendarat di api ungu di tubuh Xiao Chen, lalu terbakar. Pada akhirnya, itu berubah menjadi asap hitam dan tersebar, tidak mampu berbuat apa-apa padanya. Apa yang sedang terjadi? Berapa tingkat api sejati guntur ungu milikmu? Adegan ini mengejutkan klon iblis jahat hitam. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Api ungu di tubuhnya sebenarnya adalah api asal dari api sejati guntur ungu. Itu benar-benar berbeda dari api yang berkumpul di tinjunya. Namun, tidak perlu memberitahu pihak lain. Lebih baik kamu tetap bingung. Huci. Tiba-tiba, api ungu di Xiao Chen menghilang dan berubah menjadi pedang yang mengalir dengan cahaya ungu. Dia memegang gagang pedangnya, dan lampu listrik menyala di bawah kakinya saat dia mengeksekusi Ghostly Image Chop. Banyak lampu pedang ungu, di antaranya yang asli sulit dibedakan dari yang palsu, memotong klon iblis jahat di depannya menjadi ratusan bagian dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Gambar pedang berubah menjadi lautan api. Kemudian, tempat itu bergetar ketika pecahan-pecahan ini dimusnahkan. Xiao Chen membubarkan pedang menyala yang mengalir dengan cahaya ungu di tangannya, mengubahnya kembali menjadi baju besi di sekujur tubuhnya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menangkap mutiara hitam bulat yang jatuh. Klon iblis jahat hitam meninggalkan mutiara bundar ini setelah mati. Meski diterpa lautan api, mutiara itu tetap sempurna dan tanpa celah. Xiao Chen meliriknya dan tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentangnya, jadi dia meletakkannya di cincin semesta terlebih dahulu. Adapun 2 klon iblis jahat lainnya, 2 dari Istana Satu Dao bekerja sama untuk menangani 1, dan 4 sisanya menangani yang lainnya. Situasinya mengkhawatirkan, tampaknya tidak ada pihak yang lebih unggul untuk sementara waktu. Ayo pergi. Api sejati guntur ungu orang ini bukanlah sesuatu yang bisa kita atasi. Ketika 2 klon iblis jahat hitam melihat rekan mereka langsung dibunuh oleh Xiao Chen dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, pikiran untuk mundur muncul di kepala mereka. Mereka berubah menjadi 2 berkas cahaya hitam dan dengan cepat mundur. Setelah mereka, keduanya dari Istana Satu Dao melirik cincin alam semesta Xiao Chen, mengungkapkan ekspresi keserakahan yang samar. Kemudian, mereka dengan cepat terbang ke arah klon iblis jahat hitam. Qi Wuxue berkata, "Saudara Xiao, kedua murid Istana Satu Dao tampaknya sangat tertarik dengan mutiara hitam bundar yang baru saja Anda peroleh. Aneh, aku membunuh klon iblis jahat hitam sebelumnya. Kenapa saya tidak melihat satupun mutiara hitam?" kata Yao Yan, merasa ragu. Xiao Chen mengeluarkan mutiara hitam untuk memeriksanya.
Selain mendeteksi energi padat misterius, dia tidak bisa melihat apapun. Jangan khawatir tentang ini dulu. Kita harus mengejar dan memeriksanya. Kelimanya mengeksekusi teknik gerakan mereka dan mengikutinya. Klon iblis jahat melarikan diri dengan sangat cepat. Beberapa dari mereka terbang selama beberapa waktu, tetapi mereka tidak melihat keduanya dari Istana Satu Dao berhenti. Hanya beberapa saat kemudian kelompok itu melihat keduanya dari Istana Satu Dao turun di petak bunga. Namun, keduanya hanya menatap ke depan tanpa bergerak, melihat sesuatu. Kelompok itu mendarat dan melihat ke depan. Ratusan bunga bermekaran di hadapan mereka. Seorang gadis cantik terbaring di antara bunga dan rumput dengan mata tertutup. Rambutnya yang biru langit bersinar, dimahkotai dengan cincin bunga segar. Ada semburat merah pada kulit putih gadis itu, yang terasa selembut air seolah akan memar jika ditiup angin. Dia tampak seperti baru saja tidur dan akan bangun dengan panggilan lembut. Terjerat dalam beberapa bunga di sisi gadis itu, dua klon iblis jahat hitam tidak bisa bebas. Cahaya di tubuh mereka perlahan meredup. Mereka telah berubah kembali menjadi klon iblis jahat berwarna merah, dan warnanya semakin redup. Mereka mungkin akan segera menghilang. Saat Putri Yao Yan melihat gadis ini, ekspresinya berubah. Dia melihat sekeliling dan berkata, bagaimana kita bisa sampai di sini? Ini adalah Putri Raja Laut. Dia dimakamkan di tengah ratusan bunga. Kebanyakan orang tidak akan dapat menemukan jalan mereka ke sini. Xiao Chen melihat sekeliling, dan yang dia lihat hanyalah ratusan bunga bermekaran. Mereka semua bersaing dengan kecantikannya, memenuhi ruang yang luas. Ini adalah lautan bunga tanpa jalan menuju ke sana. Jika bukan karena dua klon iblis jahat yang melarikan diri dengan panik, mereka tidak akan dapat menemukan tempat ini. Ayo pergi. Ada formasi besar 100 bunga di sini. Jika kita mendekat, kita akan berada dalam bahaya. Kedua orang dari Istana Satu Dao menatap klon iblis jahat yang terperangkap, mata mereka jelas menunjukkan ketidakpuasan. Namun, betapapun tidak puasnya mereka, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Formasi besar 100 bunga ini dapat dengan mudah membunuh klon iblis jahat hitam. Bagaimana mereka berani mengambil setengah langkah lebih dekat? Brengsek, mutiara jiwa surgawi yang bisa kita peroleh hilang begitu saja. Penggarap abadi dengan api sejati guntur ungu berbisik dengan nada tertekan, itu adalah harta karun yang dapat menyehatkan Yuan Ying. Hanya satu orang yang dapat meningkatkan kultivasi saya 10 tahun. Pemuda berjubah hijau menghibur adik juniornya. Adik Chen Lin, jangan terlalu tertekan. Nanti akan ada lebih banyak peluang. Sebelum rombongan pergi, Putri Yao Yan membungkuk kepada Putri Raja Laut. Setelah itu, dia dengan hati-hati memimpin kelompok itu pergi. Xiao Chen memperhatikan bahwa tatapan Leng Ao adalah orang terakhir yang meninggalkan Putri Raja Laut. Mengambil kesempatan ini, Qi Wuxue tersenyum dan berkata, kamu terlihat sangat sopan dan sopan. Tanpa diduga, pikiranmu agak kotor, bahkan tidak melepaskan orang mati. Xiao Chen tidak bisa menahan senyum pada dirinya sendiri. Putri Raja Laut ini memang sangat cantik. Dia tidak tampak mati sama sekali. Itu normal bagi seseorang untuk melihat beberapa kali lagi. Kata-kata Qi Wuxue agak berlebihan. Naluri Long Fei memberitahunya bahwa Leng Ao ini bukanlah orang yang bisa disinggung. Dia tidak ingin terlibat konflik dengannya, jadi dia bergegas maju dan membantu Qi Wuxue dengan mengucapkan beberapa kata yang menenangkan. Leng Ao luar biasa tenang. Dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia hanya melirik Xiao Chen sebelum mengikuti Yao Yan. Qi Wuxue bergumam, orang ini sangat membosankan. Tadi, lidahnya sangat tajam. Sekarang, dia bahkan tidak marah. Xiao Chen berpikir keras. Tampaknya ada sesuatu yang mengejutkannya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengikuti Yao Yan dan meninggalkan tempat ini. Setelah Taman 10.000 bunga, kelompok tersebut mengalami beberapa pertempuran. Begitu Xiao Chen mendengar tentang efek mutiara hitam, dia mengambil inisiatif untuk membuang klon iblis jahat hitam yang mereka temui, satu demi satu. Sekarang, dia sudah mendapatkan 10 mutiara jiwa surgawi. Keduanya dari Istana Satu Dao mengatupkan gigi karena marah. Penggarap abadi bernama Chen Lin hampir tidak tahan dan ingin bergerak. Namun, pemuda berjubah hijau menghentikannya. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri ketika dia melihat semua ini, tidak mempedulikannya. Kedua orang ini sebaiknya tidak bergerak. Ketika kelompok itu hendak memasuki aula besar, Xiao Chen merasakan teriakan minta tolong dari liontin batu giok inti. Jadi dia segera mengeluarkannya dan memeriksanya. Yan Qihai dari Aliansi Laut Utara sedang dalam masalah. Lang Taotian juga dalam masalah. Begitu pula pasangan dari Spirit Returning Island. Dalam sekejap, 3 sinyal bahaya datang dari inti liontin giok secara berurutan. Ketika Xiao Chen memeriksa liontin giok lainnya, dia menemukan bahwa liontin itu sudah lama berhenti bergerak. Jelas sekali, orang-orang ini telah meninggal bahkan sebelum mereka sempat berteriak minta tolong. Adapun orang-orang yang berhasil mengirimkan sinyal bahaya, Xiao Chen bisa merasakan bahwa mereka mendekati kelompoknya dengan kecepatan yang sangat cepat.
Dia tidak bisa tidak membayangkan adegan Lang Taotian dan yang lainnya melarikan diri dengan menyedihkan, menggantungkan semua harapan mereka untuk bertahan hidup padanya. Apa sebenarnya yang ditemui orang-orang ini hingga mereka mengirimkan sinyal bahaya pada saat yang bersamaan? Terlebih lagi, yang lain sebenarnya sudah mati sebelum mereka bisa melakukannya. Ekspresi Putri Yao Yan berubah. Dia berkata, lebih penting menyelamatkan orang. Siapa yang paling dekat dengan kita? Haha, menyelamatkan orang. Sebaiknya kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Saat Xiao Chen dan Yao Yan berbicara, tawa dingin terdengar di sekitarnya. Keheranan muncul di mata semua orang saat mereka dengan cepat mencari di sekitarnya. Namun, mereka tidak dapat menemukan siapa yang berbicara atau di mana pembicaranya berada. Suara mendesing, sesosok putih muncul di depan mata kelompok itu. Itu secepat bayangan sekilas, menyebabkan riak menyebar. Qi Wuxue dan yang lainnya dengan cepat membalikkan tubuh mereka untuk melacak sosok putih itu, untuk mencegahnya tiba di belakang mereka. Pada saat yang sama, mereka mencoba merebut posisinya. Xiao Chen menutup matanya dan perlahan melayang. Seluruh tubuhnya memasuki keadaan rileks seperti hibernasi yang tenang. Merasa terpesona, Qi Wuxue mulai mengutuk. Dasar penipu, dari mana datangnya hantu berkulit putih ini? Jika Anda punya nyali, berhentilah bergerak demi tuan muda ini. Suara mendesing. Tepat setelah Qi Wuxue berbicara, klon iblis jahat seperti batu giok dengan penampilan tampan memancarkan cahaya keperakan samar tiba-tiba muncul di hadapannya. Keduanya kini saling bertatap muka, hidung mereka hampir saling bersentuhan. Perkembangan mendadak ini sangat mengejutkan Qi Wuxue, yang tersentak mundur. Klon iblis jahat seperti batu giok itu tersenyum, dan kelima jarinya seperti pisau yang menusuk ke arahnya dengan kecepatan kilat. Klon iblis jahat itu begitu cepat sehingga tangannya tidak meninggalkan bayangan. Qi Wuxue yang terkejut tidak bisa bereaksi sama sekali. Saat tangan seperti pisau hendak menusuk jantung Qi Wuxue dan mengambil nyawanya, suara tajam pedang yang ditarik tiba-tiba terdengar. Kemudian, sambaran petir seperti pedang melintas. Xiao Chen dengan cepat bergerak, meraih pergelangan tangan seperti batu giok itu. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan membuang klon iblis jahat itu. Vital Qi-nya melonjak. Lemparan biasa itu mengandung kekuatan 1.500 ton. Qi Wuxue yang berhasil selamat hanya merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tergagap, kakak, Xiao, terima kasih banyak. Xiao Chen berbalik dan melihat ke depan. Dia berkata dengan tenang, hati-hati. Ini belum selesai. Angin sejuk bertiup, dan klon iblis jahat bangkit dari kawah dalam di depan dan terbang tanpa tergesa-gesa. Ia menjilat bibirnya, menatap Xiao Chen dengan rakus. Bagus, saya bisa merasakan ki dan darah yang kuat di tubuh Anda. Dalam istilah kami, Anda akan dianggap sebagai makanan kelas atas. Adapun kalian berdua, kalian adalah suplemen yang cukup bagus, kata klon iblis jahat berwarna putih giok sambil melihat pasangan dari istana Satu Dao. Yang lainnya, hanya bisa menjadi makanan ringan. Yao Yan berbisik, Xiao Chen, klon iblis jahat ini menelan kaisar bela diri. 2 tahun lalu, sebelum menjadi kuat, saya membunuhnya dengan pedang guntur ekstrim. Namun, saya tidak melakukan pekerjaan secara menyeluruh dan menciptakan bencana ini. Saya akan menangani ini. Kalian semua mundur. Api asal ungu di tubuh Xiao Chen berkumpul kembali menjadi pedang yang mengalir dengan cahaya ungu. Dia menggenggam pegangannya, dan lampu listrik menyala di bawah kakinya saat dia dengan cepat menyerbu. Teknik bela diri tidak berguna pada klon iblis jahat ini, dia hanya bisa mengandalkan teknik gerakannya dan keahliannya dengan pedang bersama dengan pedang yang terbuat dari api asal miliknya. Dengan itu, dia bisa melukai pihak lain. Namun, dengan melakukan ini, Xiao Chen akan mengabaikan semua pertahanan. Jadi klon iblis jahat akan dapat melukai tubuhnya dengan mudah. Klon iblis jahat putih tersenyum dingin, dan pedang cahaya seperti giok muncul di tangannya. Ini memulai pertempuran sengit dengan Xiao Chen. Keterampilan pedang klon iblis jahat ternyata cukup bagus. Itu bisa bertahan melawan Xiao Chen. Yao Yan ternganga saat melihat adegan ini. Keterampilan pedang yang digunakan oleh klon iblis jahat ini adalah milik kaisar bela diri ras merfolk yang dikonsumsinya. Pada saat ini, ketika ia mengayunkan pedangnya, ia benar-benar berhasil mencapai 70 hingga 80% rahmat kaisar bela diri. Setelah bertarung beberapa saat, klon iblis jahat putih mencoba mencari peluang untuk mendekati Xiao Chen untuk menyerang tubuhnya. Namun, dia akan memblokir serangan itu dengan pedangnya. Xiao Chen sangat sabar. Ketenangan tetap ada di matanya. Dia tidak dapat menemukan celah untuk saat ini. Keterampilan pedang lawannya hanya tampak seperti keanggunan kaisar bela diri, tetapi bukan intisarinya. Sebuah peluang akan datang cepat atau lambat. Frustrasi iblis jahat putih berangsur-angsur meningkat. Awalnya diyakini bahwa dengan mengandalkan keterampilan pedang dalam ingatan kaisar bela diri, itu bisa menekan Xiao Chen. Lebih jauh lagi, ia berpikir bahwa dengan keunggulan bakatnya, ia akan mampu menghabisinya dalam waktu lama. Namun, pertarungan itu berlarut-larut.
Lawannya setenang es di musim dingin. Kondisi mentalnya tidak berubah sama sekali dan dia juga tidak sabar, tidak menunjukkan keterbukaan sama sekali. Mendengar hal ini, gerakan klon iblis jahat mau tidak mau akan mengamuk. Kekuatannya menjadi seperti badai yang bergolak. Mata Xiao Chen berbinar. Kesempatannya ada di sini. Lawannya akhirnya mengungkap celah dalam pertahanannya. Dia menusukkan pedangnya, menusuk ke arah celah lawannya. Serangan balik yang tajam membuat bingung klon iblis jahat. Xiao Chen mendorong kembali lawannya dalam 3 gerakan. Pedang di tangannya kembali menjadi api asal dan muncul di telapak tangannya. Dahinya berkedip-kedip, dan jimat petir ungu meresap ke dalam nyala api. Origin Flame langsung memancarkan cahaya menyilaukan yang bahkan lebih terang dari matahari. Kemudian, dengan lembut ditembakkan dan menabrak tubuh klon iblis jahat. Dengan kekuatannya yang meningkat berkali-kali lipat, api asal membakar tubuh klon iblis jahat, menyebabkannya menjerit dengan sedih. Tubuh klon iblis jahat yang seperti batu giok terus kehilangan pucatnya dalam nyala api, berubah dari putih menjadi hitam, lalu hitam menjadi merah. Segera, asap itu menjadi hitam. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, saya tahu di mana tubuh Raja Laut berada. Kamu tahu di mana tubuh Raja Laut berada. Sambil berpikir, Xiao Chen menyebabkan api ungu berhenti menyala. Benar, benar, aku benar-benar tahu. Dulu ketika saya hanya seorang wasiat, saya berkeliaran di sekitar istana Raja Laut ini selama lebih dari 10 tahun. Saya tidak hanya tahu di mana tubuh Raja Laut berada, tetapi saya juga tahu di mana beberapa ruang harta karun tersembunyi yang belum ditemukan, kata klon iblis jahat yang telah berubah menjadi asap hitam dengan cepat saat rasa sakitnya berkurang. Putri Yao Yan mengungkapkan ekspresi muram. Dia memperingatkan, klon iblis jahat penuh tipu daya. Tuan Muda Xiao, lebih baik jangan dibiarkan hidup. Saat itu, saya ceroboh dan membiarkan klon iblis jahat ini tumbuh seperti sekarang ini. Klon iblis jahat mau tidak mau merasa takut ketika mendengar kata-kata Yao Yan. Dikatakan, Tuan Muda ini, ada lukisan di atas peti mati berlapis emas di mana tubuh Raja Laut berada. Orang dalam lukisan itu terlihat sangat mirip denganmu. Anda pasti punya hubungan keluarga dengan orang itu. Lukisan Kaisar Biru Langit. Klon iblis jahat tidak tahu siapa orang di lukisan itu. Namun, Long Fei dan yang lainnya melakukannya. Qi Wuxue tertawa dan berkata, Saudara Xiao, sepertinya klon iblis jahat ini mengatakan yang sebenarnya. Tubuh Raja Laut pasti ada di sana. Long Fei melambaikan kipas lipatnya dan berkata dengan tenang, karena kamu tahu di mana tubuh Raja Laut berada, maka tumpahkanlah. Sekarang, klon iblis jahat itu sudah berubah kembali menjadi asap hitam. Namun, mutiara giok putih tetap ada di tubuhnya. Yang jelas, kekuatannya belum hilang, dan bisa bangkit kembali. Long Fei ingin memaksa keluar lokasi tubuh Raja Laut dan kemudian membunuh klon iblis jahat ini, sehingga mereka tidak meninggalkan bahaya apapun. Mustahil, saya tidak akan bisa menjelaskan jalan ke sana. Saya harus memimpin secara pribadi. Klon iblis jahat ini sangat licik dan tidak tertipu oleh tipuan ini. Qi Wuxue menggeram, kamu tidak bisa menjelaskan jalan ke sana. Saya pikir Anda hanya mencoba menipu kami. Dia membentuk segel tangan dan mendaratkan jejak iblis langit berlumpur dengan jejak api yang disebabkan oleh petir pada klon iblis jahat ini. Karena klon iblis jahat sangat lemah, jejak ini membuatnya menjerit dengan sedih. Xiao Chen melambaikan tangannya dan menghentikan Qi Wuxue. Kemudian, dia membuka mulutnya dan meludahkan kuali naga Phoenix yang telah dimurnikan. Dia berkata dengan dingin, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Masuk saja ke sini sekarang. Qi Wuxue telah menyiksa klon iblis jahat dengan sangat buruk. Namun pihaknya belum bersedia membeberkan lokasinya. Jadi mau tidak mau, ia harus masuk ke dalam kuali. Selain telur gagak emas yang panas di dalam kuali, tidak ada apapun di dalamnya. Klon iblis jahat itu mengungkapkan senyuman sinis. Ini adalah tempat yang bagus. Jika ia punya waktu setengah hari lagi, ia bisa memulihkan sebagian besar kekuatannya dan membebaskan dirinya. Klon iblis jahat ini hanya selangkah lagi untuk mencapai tubuh sage perak. Selama mutiara jiwa surgawi giok putih masih utuh, ia dapat pulih kembali ke puncaknya. Saat kekuatanku pulih, aku akan meluangkan waktu untuk menelanmu. Aku akan menyiksamu secara perlahan dan menunjukkan rasa sakit yang melebihi daya tahanmu. Klon iblis jahat itu mengumpat dengan kejam di dalam hatinya. Huci, sebelum klon iblis jahat dapat menyelesaikan omelan di dalam hatinya, ia melihat aliran api sejati guntur ungu memenuhi seluruh kuali. Xiao Chen tidak menuangkan api asal karena takut membakar klon iblis jahat sampai mati. Dia hanya menyiksanya secara perlahan, membuatnya berharap dia bisa mati. Dia tidak boleh gegabah terhadap makhluk jahat ini. Jeritan menyedihkan terdengar dari kuali tanpa jeda. Klon iblis jahat berguling-guling di dalam api, menderita siksaan tanpa akhir. Ia tidak punya peluang untuk memulihkan kekuatannya. Beruntung bisa bertahan hidup. Tidak peduli apapun, klon iblis jahat saat ini adalah badan asap hitam kelas terendah. Ia tidak tahan terpanggangnya api ungu ini. Namun,
Mutiara jiwa surgawi berwarna putih giok yang terkondensasi di dalam tubuhnya tetap utuh. Selama Xiao Chen tidak berhenti, klon iblis jahat ini akan menderita penyiksaan tanpa akhir selamanya. Melihat Xiao Chen menaklukkan dan menyingkirkan klon iblis jahat, Yao Yan ingin menasihatinya. Namun, dia tahu seperti apa karakternya. Mengubah pikirannya akan sulit, jadi dia hanya bisa membiarkannya. Suara tajam tiba-tiba terdengar. Lampu hijau menyala di bawah kaki Xiao Chen saat banyak cabang pohon muncul. Berkedip-kedip dengan lampu hijau, dahan pohon ini setebal lengan. Mereka memiliki daya hidup yang kuat yang memungkinkan mereka tumbuh dengan liar. Cabang-cabang pohon menutupi Xiao Chen sepenuhnya dalam sekejap, tetapi mereka tidak berhenti tumbuh, memegangnya dengan kuat, bahkan menutupi pakaiannya. Orang yang bertanggung jawab adalah pemuda berjubah hijau dari Istana Satu Dao. Di tangannya ada spanduk hijau dengan sulaman bintang gemerlap di atasnya, memberikan kekuatan hidup yang tak terbatas. Ini adalah bintang Greenwood dari 9 Raja Bintang yang mulia. Begitu pemuda berjubah hijau menjebak Xiao Chen, Chen Lin juga bergerak. Terbukti, keduanya sebelumnya telah membahas hal tersebut secara panjang lebar dan saling berkoordinasi dengan baik. Gemuruh, 5 warna petir yang berbeda, melambangkan logam, kayu, air, api, dan tanah, menyambar Xiao Chen, yang tidak bisa bergerak di dahan pohon. Itu tidak berakhir setelah berbagai sambaran petir menyambar. Mereka berubah menjadi 5 bola listrik dan mewujudkan kedalaman interaksi 5 elemen, saling mendorong dan melawan secara seimbang. Sebuah dengungan bergema dari dalam dahan pohon. Chen Lin berdiri tegak, menangkupkan tangan di belakang punggung. Dia tertawa keras dan berkata, "Kakak senior, kekuatan Greenwood Banner Anda sungguh luar biasa." Ia berhasil menjebak Xiao Chen yang sangat sombong ini dengan mudah. Ekspresi Yao Yan, Long Fei, dan Qi Wuxue tiba-tiba berubah. Mereka berdiri bersama, berjaga di depan Xiao Chen, dan menatap keduanya dengan marah. "Cepat hapus seni abadimu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap jahat," kata Yao Yan dengan cemberut. Lingkaran penguasa berduri di kepalanya memancarkan cahaya hijau, auranya terus melonjak. Ketika pemuda berjubah hijau mendengar guntur masih bergemuruh, dia merasa sangat percaya diri. Dia menyingkirkan spanduk Greenwood dan berkata dengan dingin, "Putri Yao Yan, jangan terburu-buru untuk marah. Setelah berulang kali membunuh begitu banyak klon iblis jahat, dialah satu-satunya yang mendapatkan mutiara jiwa surgawi. Sekarang klon iblis jahat putih ini telah ditangani, Xiao Chen ini sebenarnya ingin memonopoli mutiara jiwa surgawi giok putih ini. Ini terlalu banyak, dia harus mati. Sangat bagus, dia harus mati." Saudara Xiao membunuh klon iblis jahat sendirian. Wajar jika dia mendapat rampasan. Apakah menurut Anda adalah orang penting yang berhak meminta mutiara jiwa surgawi yang telah ia dapatkan dengan susah payah? Untuk pertama kalinya, Qi Wuxue melepaskan aura mengerikannya. Rambut hitamnya berkibar, dan dia menjadi seperti dewa iblis yang berlumuran darah. Long Fei menyingkirkan kipas lipatnya, dan kehancuran berkumpul di matanya. Fenomena misterius permainan sitar dan seruling kembali terdengar dari belakangnya. Jelas sekali, dia benar-benar marah. Chen Lin tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Setelah menderita 5 elemen petir ilahi selama ini, Xiao Chen seharusnya sudah diledakkan sekarang. Putri Yao Yan, kamu masih perlu menekan tubuh utama klon iblis jahat. Sekarang Xiao Chen sudah mati, selain aku, tidak ada orang lain yang memiliki api sejati guntur ungu. Anda sebaiknya berpikir dengan hati-hati sebelum mengambil tindakan. Ras merfolkmu hanya bisa mengandalkanku sekarang." Pemuda berjubah hijau tampaknya merasa aman dalam cengkeraman mereka atas Yao Yan. Dia menambahkan, "Kali ini, kita harus mengekstrak mutiara jiwa surgawi emas dari tubuh utama klon iblis jahat. Pada saat itu, iblis jahat akan dilumpuhkan, menghilangkan bahaya bagi ras merfolk Anda. Sungguh suatu kebanggaan yang tidak tahu malu. Aku sudah lama menunggu kalian berdua bergerak." Tiba-tiba, terjadi ledakan di belakang Yao Yan, Long Fei, dan Qin Wuxue. Gelombang kejut yang luar biasa melonjak, menyapu pecahan kayu di depannya dan memenuhi langit dengannya. Sosok putih terbang keluar dari dalam, menembak ke arah Chen Lin dan pemuda berjubah hijau dengan kecepatan kilat. Bunga persik bermekaran, matahari musim panas terbit, angin musim gugur bertiup, dan salju musim dingin turun. Kemanapun Xiao Chen lewat, musim berganti antara musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Rasanya seperti tahun-tahun berlalu. Pedang Dao yang sempurna, 4 musim yang sempurna. Bang, jubah Buddha dari pemuda berjubah hijau yang memegang panji Greenwood, serta jubah Chen Lin, bersinar dengan cahaya spiritual. Formasi defensif muncul ketika keduanya mencoba memblokir Flawless Four Seasons ini. Namun, bagaimana mereka bisa mengeluarkan lebih banyak kekuatan ketika tidak sadar? 4 lampu pedang berbeda berputar tanpa henti dengan ketajaman yang tak tertandingi, langsung merobek jubah Buddha keduanya hingga berkeping-keping. Puci, keduanya memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, mata mereka membelalak karena terkejut.
5 elemen petir ilahi milikku efektif bahkan melawan petapa bela diri tingkat Grandmaster. Mengapa kamu tidak terluka? Chen Lin memandang Xiao Chen berjubah putih dengan tidak percaya. Xiao Chen tersenyum dingin dan berkata, setelah menjalani kesengsaraan petir, petir apa yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya bahkan selamat dari petir ilahi nirwana yang lebih mengerikan dan petir ilahi yang hampa. Apakah menurut Anda saya akan takut pada 5 elemen petir ilahi Anda? Hal yang paling aku takuti adalah kilat. Adik laki-laki, jangan repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Kita harus bekerja sama dan mengeksekusi keterampilan sihir kecil kita, 10.000 pedang yang membunuh seni jahat, untuk menghancurkannya. Pemuda berjubah hijau dan Chen Lin tidak berkata apa-apa lagi. Mereka berdua mundur 1 kilometer dan berdiri di udara, membentuk segel tangan. Seketika, energi ajaib keduanya terkuras. Energi yang besar dan lurus melonjak, aura mereka menjadi luar biasa, dan mereka memperoleh suasana seperti orang bijak. Pedang yang mengalir dengan cahaya bintang keluar dari tubuh mereka dan membentuk formasi pedang pembunuh jahat yang luas di atas kepala. Ki pembunuhan tanpa batas mengalir keluar dari formasi. Pedang beterbangan. Yao Yan, Long Fei, dan Qi Wuxue tidak punya pilihan selain mundur sedikit. Keterampilan sihir kecil. Keduanya benar-benar mengetahui keterampilan sihir seni abadi. Yao Yan dan yang lainnya telah mendengar beberapa hal tentang keterampilan sihir seni abadi sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang melampaui teknik bela diri peringkat surga. Bahkan di Laut Penglai, tidak banyak orang yang mengetahui keterampilan sihir kecil, keterampilan sihir utama semakin langka. Xiao Chen tersenyum tipis dan dengan cepat membentuk segel tangan juga. Energi sihir yang sangat besar di lautan kesadarannya terbakar saat dia mengeksekusi keterampilan sihir kecil puncaknya, badai langit berbintang. Satu pihak perlu bekerja sama untuk mengeksekusi keterampilan sihir kecil sementara pihak lain dapat dengan mudah mengeksekusi keterampilan sihir kecil sendirian. Sudah jelas siapa yang memiliki energi sihir lebih banyak. Bintang-bintang muncul di belakang Xiao Chen, saling bersilangan dan mewujudkan alam semesta dan papan catur takdir. Di saat yang sama, dia mendorong dua bintang dan berteriak. Nasib beriak dan dao surgawi berubah kacau saat dia mengendalikan badai langit berbintang untuk turun. Ini adalah puncak sihir kecil. Sebelum Chen Lin selesai berbicara, badai langit berbintang hitam turun dan langsung menghancurkan formasi pedang pembunuh jahat yang luas. Hancurnya pedang yang tak terhitung jumlahnya bergema. Kemudian, tubuh keduanya hancur menjadi debu sebelum Starry Heaven Storm menciptakan jurang sepanjang 5 kilometer. Suara mendesing. Dua Yuanyin muncul dan memasuki harta karun ajaib mereka, yang melarikan diri dengan rasa malu. Xiao Chen sangat akrab dengan budidaya abadi. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan kedua Yuanyin ini. Lampu listrik menyala di bawah kakinya sejak dia mengantisipasi kemunculannya. Xiao Chen menyusul harta karun ajaib kehidupan dan mengambilnya di tangan. Api ungu menyala di matanya. Dia membakar kedua Yuanyin itu, tidak membiarkan mereka melarikan diri. Dua harta karun ajaib kehidupan, spanduk Greenwood milik pemuda berjubah hijau, yang lainnya adalah medali 5 elemen, mendarat di tangan Xiao Chen. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di permukaan Chaotic Demonic Sea yang luas terdapat daun teratai berukuran sekitar 70.000 meter persegi. Ada sungai dan gunung di atas daun teratai. Seorang lelaki tua berambut putih duduk di puncak gunung. Dia memiliki kulit kemerahan dan aura yang berlarut-larut. Saat dia menghembuskan napas, dia memancarkan ki abadi yang murni. Ombak yang menjulang tinggi melonjak seiring dengan nafas lelaki tua ini. Sesekali, ombak menghempaskan makhluk laut berukuran besar ke udara. Energi mengejutkan seperti itu adalah hasil dari orang ini yang hanya bernapas, mengeluarkannya tanpa disadari. Tiba-tiba, lelaki tua ini membuka matanya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia berbisik, Chen Lin dan kakak laki-lakinya sebenarnya sudah mati. Apa yang sedang terjadi? Dengan api sejati guntur ungu yang melindunginya, dia seharusnya tidak perlu takut pada klon iblis jahat. Selanjutnya, saya mewariskan keterampilan sihir kecil kepada mereka berdua. Bagaimana keduanya bisa tiba-tiba mati? Yuanyin mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke aula besar Istana Raja Laut, Xiao Chen memeriksa spanduk Greenwood dan medali 5 elemen dan menemukan bahwa itu adalah harta karun ajaib yang cukup bagus. Bintang Greenwood di spanduk Greenwood mengandung energi kuat yang berasal dari kayu, yang sangat cocok untuk menjebak orang. Pada awalnya, Xiao Chen tidak mampu berjuang bebas ketika ranting-ranting pohon menangkapnya. Jika bukan karena membakar vital ki-nya dan mencapai setengah kekuatan naga, dia akan gagal. Dia merasa bahwa kekuatan penuh dari Greenwood Banner ini belum dikeluarkan. Orang itu mungkin sudah lama tidak memiliki panji Greenwood sebagai harta karun ajaibnya. Kalau tidak, bahkan mengeluarkan setengah kekuatan naga mungkin tidak akan berhasil. Adapun medali 5 elemen, Xiao Chen lebih menyukainya. Chen Lin telah mengeksekusi 5 elemen petir ilahi melalui medali 5 elemen ini. Dengan medali 5 elemen ini, dia akhirnya bisa memanfaatkan keinginan gunturnya untuk mendapatkan keuntungan besar.
Spanduk Greenwood dan medali 5 elemen bersama-sama akan cukup untuk melukai seorang martial sage tingkat Grandmaster. Mereka bahkan mungkin cukup untuk membunuh seseorang yang belum mengalami kesengsaraan petir dan memperoleh ketahanan yang kuat terhadap petir. Yao Yan dan yang lainnya mengungkapkan keraguan di wajah mereka. Sebelumnya, mereka sepertinya telah mendengar Chen Lin mengatakan sesuatu tentang keterampilan sihir kecil sebelum dia meninggal. Mungkinkah Xiao Chen juga mengetahui seni abadi? Berita ini mengejutkan semua orang. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar ada orang yang mampu melakukan budidaya bela diri dan budidaya abadi. Budidaya abadi membutuhkan takdir abadi, jenis fisik khusus. Selanjutnya, budidaya abadi memiliki sistem yang berbeda dari budidaya bela diri. Teknik budidaya saling berbenturan dan tidak dapat dikembangkan secara bersamaan. Jika tidak, seseorang akan meledak dan mati. Saya mungkin salah dengar. Saya pasti salah dengar, pikir orang-orang ini dalam hati, mencoba menghibur diri mereka sendiri. Melihat Xiao Chen menyingkirkan 2 harta karun ajaib, Yao Yan berjalan mendekat dan berbicara kepadanya tentang pergi menyelamatkan Yan Qihai dan yang lainnya sekali lagi. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia berkata, tidak perlu. Mereka sudah ada di sini. Saat Xiao Chen berbicara, suara gemuruh yang keras datang dari kejauhan. Kelompok itu menoleh dan melihat Lang Taotian, Yan Qihai, dan yang lainnya melarikan diri dengan menyedihkan. Mereka berlari sekuat tenaga, tidak menahan apapun, mengeksekusi teknik gerakan mereka hingga batas kemampuan mereka. Pelarian mereka menimbulkan angin kencang yang begitu kencang hingga terdengar seperti guntur di telinga kelompok tersebut. Bisa dengan mudah dibayangkan betapa cemasnya orang-orang itu. Ketika Lang Taotian dan yang lainnya melihat Xiao Chen, mereka langsung berteriak kegirangan, "Tuan Muda Xiao! Selamatkan aku!" 8 sosok berkulit putih terlihat di belakang orang-orang yang melarikan diri. Sosok-sosok putih ini memiliki cahaya seperti batu giok dan aura jahat yang luar biasa. 8 klon iblis jahat berwarna putih giok datang sekaligus. Ekspresi semua orang berubah. Bahkan Xiao Chen merasa pusing karenanya. Hanya 1 klon iblis jahat berwarna putih giok yang sudah membutuhkannya untuk melakukan banyak upaya. Memintanya untuk menangani 8 dari mereka bersama-sama hanya ingin membunuhnya. Qi Wuxue segera mengutuk, sial. Kelompok bajingan ini. Dulu mereka tidak mau ikut dengan kami, tapi sekarang mereka semua terlindas. Ini murni sabotase. Ayo pergi. Jangan pedulikan mereka. Kita harus melarikan diri dulu. Xiao Chen tidak ragu untuk berbalik. Dia sudah mengeluarkan sejumlah besar origin flame-nya saat mencoba membunuh klon iblis jahat putih. Sekarang, ada 8 klon iblis jahat berwarna putih giok. Jika Xiao Chen masih berpikir untuk menyelamatkan orang lain, dia bodoh. Hanya jika mereka datang satu persatu mungkin dia masih bisa melakukannya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia berkata, pergilah ke arah Taman 10.000 bunga. Mata orang-orang yang bersamanya berbinar. Mereka segera memahami maksud Xiao Chen. Qi Wuxue tersenyum dan berkata, Taman 10.000 bunga, benar, kita harus pergi ke Taman 10.000 bunga. Ketika Lang Taotian melihat bahwa Xiao Chen dan yang lainnya tidak menunjukkan niat untuk membantunya dalam krisis hidup dan mati, dia mulai mengutuk, kamu memiliki api sejati guntur ungu, tetapi kamu tidak menggunakannya, memilih untuk menyaksikan kita mati. Orang ini terlalu keji. Kalau begitu, aku ingin kamu berbagi nasibku. Orang lain yang bersamanya memiliki pemikiran serupa. Mereka semua dengan cepat mengikuti arah yang diambil Xiao Chen dan yang lainnya. Semua orang bergerak cepat dan segera tiba di Taman 10.000 bunga. Xiao Chen dan 4 lainnya berkoordinasi dengan baik. Tanpa harus banyak bicara, mereka semua menuju ke arah yang sama di waktu yang bersamaan. Putri Raja Laut, Putri Qin, yang terbaring di tengah ratusan bunga, muncul lagi di hadapan kelompok itu. Putri Yao Yan berbalik dan mengirimkan proyeksi suara kepada 4 orang yang tertinggal. Kelompok Xiao Chen terbang dengan cepat, melewati tubuh Putri Qin yang tanpa cacat. Ketika Lang Taotian dan yang lainnya mendengar kata-kata Putri Yao Yan, mereka bersukacita. Jadi mereka mengikuti setelahnya dan juga melewati area di mana tubuh Putri Qin yang tanpa cacat itu terbaring. Keempat orang yang dikejar terbang dengan tergesa-gesa. 8 iblis jahat berwarna putih giok yang mengejar mereka tidak berpikir terlalu banyak, melihat mangsanya akan jatuh ke tangan mereka. Ekspresi wajah mereka bersemangat dan jahat. Puci, puci. 8 klon iblis jahat terbang di atas tubuh Putri Qin dan bahkan tidak mempertimbangkan untuk mengubah arah. Sebelum mereka sempat bereaksi, suatu kekuatan menarik mereka ke bawah. Bunga-bunga dan rumput terangkat dan terjerat dengan 8 klon iblis jahat berwarna putih giok. Ekspresi ngeri muncul di wajah 8 klon iblis jahat. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat berjuang untuk bebas dari tanaman ini. Hal yang paling mengerikan adalah tanaman itu perlahan-lahan menyedot energi dalam tubuhnya. Mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan kerugian tersebut. Tempat apa ini? Apa yang sedang terjadi? Saya sudah sering mengunjungi Taman 10.000 bunga. Kenapa saya tidak pernah menemukan area terlarang di sini?
Ini sudah berakhir. Nilai mutiara jiwa surgawi saya menurun. Klon iblis jahat berteriak keras, tapi tidak ada yang berhasil. Cahaya di tubuh mereka perlahan meredup. Warnanya menjadi hitam, lalu merah. Lang Taotian dan yang lainnya, yang telah lama dikejar oleh klon iblis jahat, berhamburan dan melihat pemandangan ini, mereka benar-benar tidak percaya. Berbagai nyala api yang disebabkan oleh petir tidak banyak berpengaruh. Tanpa diduga, tanaman ini dapat menghancurkan klon iblis jahat berwarna putih giok hingga mati. Siapa sebenarnya gadis yang tergeletak di tengah ratusan bunga itu? Xiao Chen menggunakan liontin batu giok inti untuk memeriksanya. Dia membenarkan bahwa, selain kelompoknya, hanya orang-orang sebelum dia yang masih hidup. Lang Taotian dari Sekte Air Mendalam, pasangan dari Pulau Pengembalian Roh, dan Yan Qihai dari Aliansi Laut Utara adalah orang-orang yang tersisa. Liontin giok yang lain semuanya sudah lama berhenti bergerak. Melihat klon iblis jahat menghilang perlahan, Xiao Chen menyesal karena dia tidak bisa mendapatkan mutiara jiwa surgawi mereka. Lang Taotian menjadi tenang dan memandang Xiao Chen dengan ketidakpuasan. Raja berjubah putih, apa maksudmu tadi? Kami secara khusus datang kepadamu untuk meminta bantuan, tetapi kamu sebenarnya berbalik dan lari. Pasangan dari Pulau Pengembalian Roh juga merasa sangat tidak puas. Pria itu berkata, kamu memiliki api sejati guntur ungu, tetapi kamu tidak mau membantu. Tuan Muda Xiao, ini keterlaluan. Yan Qihai tidak berkata apa-apa. Namun, ketidakbahagiaannya tergambar jelas di wajahnya. Klon iblis jahat hanya takut akan api yang disebabkan oleh petir. Meskipun keempat pembudidaya ini merasa sulit untuk melawan klon iblis jahat, mereka memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Orang-orang ini sangat malu dengan klon iblis jahat, lalu menunjukkan keberanian di hadapannya, tidak merasa malu sama sekali. Kalian hampir menyebabkan kematian kami, namun kalian berbalik dan menanyai kami. Kulitmu terbuat dari apa? Biarkan saya mencubitnya untuk melihatnya. Qi Wuxue berjalan ke arah wanita dari Pulau Pengembalian Roh. Pria berjubah hitam dari Spirit Returning Island menggeram, "Nyahlah. Anda adalah bajingan yang tidak tahu malu. Tetaplah lebih jauh. Pulau Pengembalian Roh kami tidak takut dengan gerbang langit berlumpur Anda." Saudaraku, apa yang kamu katakan? Biarkan saya melihat terbuat dari apa kulit Anda. Mengapa begitu tebal? Mengapa reaksinya begitu keras? Qi Wuxue terkekeh. Leng Hao mengalihkan pandangannya dari Putri Qin dan berkata, Tuan Muda Xiao, sudah waktunya pergi ke tubuh Raja Laut, kan? Tubuh Raja Laut. Ketika Lang Taotian dan yang lainnya mendengar kata-kata, tubuh Raja Laut, mereka semua memandang Xiao Chen. Inilah tujuan utama mereka datang ke sini, tubuh Raja Laut. Setelah pencarian yang lama, mereka tidak dapat menemukan satu pun petunjuk, namun Xiao Chen berhasil menemukannya. Beberapa dari mereka segera tutup mulut dan berhenti menyebutkan masalah sebelumnya. Ketika Xiao Chen melihat reaksi mereka, dia tidak ingin memperhatikan mereka lebih jauh. Dia meludahkan kuali naga Phoenix dan melepaskan klon iblis jahat. Setelah disiksa dengan kejam, klon iblis jahat yang dimasukkan ke dalam kuali naga Phoenix terasa seperti telah tiba di surga. Setelah melihat sekelilingnya, klon iblis jahat bertanya dengan hati-hati, apakah kalian semua siap untuk pergi dan mencari tubuh Raja Laut? Pimpinlah, dan jangan repot-repot berbicara omong kosong. Xiao Chen sudah menaklukkan klon iblis jahat. Dengan beberapa kata sederhana darinya, ia tidak lagi berani berkata apa-apa lagi, berperilaku dan memimpin. Tuan Muda Xiao, kami menyinggungmu sebelumnya. Saya minta maaf. Maafkan saya agak gegabah sebelumnya. Lang Taotian dan pria tampan dari Spirit Returning Island segera menemukan kesempatan untuk meminta maaf kepada Xiao Chen. Orang-orang yang selamat ini tidak diragukan lagi adalah karakter yang kuat. Ketika mereka sampai di tubuh Raja Laut nanti, pasti akan terjadi kekacauan. Xiao Chen membalasnya dengan santai. Namun niatnya tidak jelas. Klon iblis jahat memimpin kelompok itu kembali ke aula besar dan berhenti di sana. Jangan bilang kalau peti mati berlapis emas Raja Laut ada di sini. Qi Wuxue berkata sambil melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Aula besar adalah tempat tubuh utama iblis jahat disegel. Yao Yan pernah ke sini sebelumnya, dan tidak ada tubuh Raja Laut. Klon iblis jahat tersenyum dan berkata, itu ada di sini. Namun, itu tidak berada di dalam aula besar. Sebaliknya, itu berada di atas aula besar. Setelah klon iblis jahat selesai berbicara, ia mengeluarkan gas hitam pekat, yang menyebar ke area kosong di langit di atas aula besar. Di bawah pengaruh asap hitam, siluet sebuah istana perlahan muncul. Mata semua orang berbinar. Tidak ada yang menyangka akan ada istana lain yang tersembunyi di atas aula besar dengan menggunakan trik ringan. Peti mati Raja Laut ada di sana. Ketika saya masuk, saya tidak bisa membuka peti mati. Ada lukisan yang menyegel peti mati, dan tidak bisa dipindahkan. Klon iblis jahat melanjutkan, menurut perjanjian, kamu harus melepaskan aku. Xiao Chen membuka mulutnya lagi dan mengeluarkan kuali naga Phoenix. Tanpa penjelasan apapun, dia menyedot klon iblis jahat ini, tidak membiarkannya mencoba menawar.
Suara mendesing. Suara mendesing. Lang Taotian, Yan Qihai, dan pasangan dari Pulau Pengembalian Roh berlomba untuk masuk ke istana di atas terlebih dahulu. Long Fei, Qi Wuxue, dan Leng Ao segera menyusul, hanya menyisakan Putri Yao Yan dan Xiao Chen. Tuan Muda Xiao, bisakah kita masuk? Istana di udara tampak tidak jelas di tengah asap yang menyebar. Xiao Chen menatap istana dan bertanya, Putri Yao Yan, apakah kamu benar-benar belum pernah ke istana ini sebelumnya? Sebelum memasuki istana Raja Laut, Yao Yan pernah berkata bahwa dia tidak tahu di mana peti mati Raja Laut berada. Namun, Xiao Chen tidak mempercayainya sekarang. Karena klon iblis jahat di Kuali Naga Phoenix dapat memberitahu lokasi peti mati Xiao Chen untuk menyelamatkan nyawanya, mengapa ia tidak memberitahu Yao Yan? Dia pernah mengalahkan klon iblis jahat ini, menggunakan pedang guntur ekstrim. Semua yang masih hidup memiliki latar belakang yang sangat mengesankan. Xiao Chen memiliki kecurigaan yang samar-samar bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap besar. Tuan Muda Xiao, Putri Yao Yan sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat menemukan kata-katanya. Xiao Chen melambaikan tangannya, mencegahnya. Dia berkata, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Saya masih berpegang pada kata-kata yang sama. Saya yakin Putri tidak akan menyakiti saya. Saya hanya akan fokus pada penyegelan iblis jahat, urusan lain tidak ada hubungannya denganku. Mengenai apa yang orang lain ada di sini atau apa yang ingin dilakukan oleh ras merfolk, itu bukan urusanku. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, lampu listrik menyala di bawah kakinya, dan dia memasuki istana juga. Sekarang, hanya Putri Yao Yan yang berwajah sedih yang tersisa berdiri di tempatnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam istana, Lang Taotian dan yang lainnya berdiri di sekitar peti mati berlapis emas, mengerutkan kening pada diri mereka sendiri. Sebuah lukisan yang dibentangkan melayang di atasnya. Beberapa dari mereka mencoba tetapi tidak dapat memindahkan peti mati itu sama sekali. Orang dalam lukisan itu adalah orang yang ada di lukisan Kaisar Azure menggambar pedang. Satu-satunya hal yang berbeda adalah ekspresi dan postur tubuhnya. Dalam lukisan ini, mata Kaisar Azure tampak megah dan bangga, penuh dengan ketajaman. Lukisan itu memancarkan rasa tirani. Dia berdiri di puncak gunung, memandang ke kejauhan. Ada perasaan, saya yang terbaik, dan tidak ada orang lain yang bisa menandingi saya. Namun, dalam lukisan menggambar pedang yang dimiliki Xiao Chen, Kaisar Azure telah menarik ketajamannya. Ada tatapan tua dan tenang di matanya seolah dia telah mengatasi semua kekhawatiran hidup fana. Rasa tirani telah hilang. Sebagai gantinya adalah semacam apresiasi terhadap hidup dan mati. Tanpa apresiasi ini, lukisan Kaisar Azure menggambar pedang tidak akan mampu membiarkan Xiao Chen merasakan rasa kematian. Tak ayal, kedua lukisan itu terpisah cukup lama. Kaisar Azure dalam lukisan menggambar pedang jauh lebih kuat daripada Kaisar Azure dalam lukisan ini, memiliki pandangan yang jauh lebih perseptif. Xiao Chen, kenapa kamu baru datang sekarang? Cepat ambil lukisan berdiri tinggi melihat jauh ini, agar kita bisa membuka peti mati ini. Ketika Lang Taotian melihat Xiao Chen masuk, matanya berbinar, dan dia berbicara dengan nada memerintah. Yang lain memandang Xiao Chen dengan tatapan tajam, menunggunya mengambil tindakan. Langkah kaki bergema di luar pintu. Putri Yao Yan juga masuk. Setelah berjalan 100 meter, Xiao Chen tiba di depan peti mati. Ia mengulurkan tangannya dan mengambil lukisan berdiri tinggi melihat jauh. Yang lain bersukacita dan melangkah maju, ingin membuka tutup peti mati dan melihat harta apa yang ada di dalamnya. Tutup peti mati terbuka, dan beberapa dari mereka melihat ke dalam dengan gembira. Pada akhirnya, ekspresi mereka berubah drastis. Peti mati berlapis emas ini sebenarnya kosong. Mengapa seperti itu? Di mana tubuh Raja Laut? Sial! Apa yang terjadi? Bahkan tidak ada sehelai rambut pun di sana. Kekecewaan besar. Semua orang sangat kecewa. Jubah hujan ilahi, tongkat Raja Laut, mahkota Raja Laut, dan sepatu gelombang pengejar, semua ini adalah harta karun rahasia tingkat kaisar. Meskipun para petapa bela diri ini tidak akan mampu mengeluarkan seluruh kekuatan harta karun rahasia tingkat kaisar, hanya dengan mengeluarkan 20% saja akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan, mereka akan mampu mendominasi kemanapun mereka pergi. Setelah mengantisipasi hasil ini, Xiao Chen tidak terlalu terkejut. Dia dengan hati-hati menyimpan lukisan berdiri tinggi melihat jauh di cincin semesta miliknya. Kemudian, lukisan Kaisar Azure menggambar pedang tiba-tiba menyatu dengan lukisan berdiri tinggi melihat jauh dengan suara, wuse, membentuk gumpalan cahaya yang menyala-nyala. Xiao Chen sangat terkejut. Kedua lukisan itu sebenarnya bisa digabungkan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Seharusnya ada rahasia dalam lukisan Kaisar Azure menggambar pedang. Dia bisa belajar menggambar pedang dari lukisan itu tetapi belum berhasil mengetahui rahasianya. Kali ini, kesempatan Xiao Chen akan tiba. Dengan selesainya penggabungan, rahasia lukisan Kaisar Azure menggambar pedang akan terungkap dengan sendirinya. Xiao Chen, lepaskan klon iblis jahat yang kamu taklukkan dan panggang dengan hati-hati.
Lang Taotian menendang peti mati berlapis emas dengan marah. Peti mati itu tidak bergeming sama sekali, hanya mengeluarkan suara dentuman yang keras. Xiao Chen mengabaikannya, tidak menunjukkan niat untuk mengeluarkan klon iblis jahat itu. Sosoknya melintas saat dia menuju pintu. Hu Qi, sesosok tiba-tiba menghalangi Xiao Chen. Itu adalah Yan Qihai dari Aliansi Laut Utara. Dia tersenyum dingin dan berkata, Tuan Muda Xiao, mengapa terburu-buru pergi? Kamu pasti sudah mendapatkan harta karun di tubuh Raja Laut sebelumnya. Bising, Xiao Chen mengerutkan kening dan menatap lelaki tua itu. Yan Qihai merasa seperti ribuan pedang menusuknya hingga berlubang dalam sekejap dan membunuhnya. Apakah saya mati? Itu tidak benar. Ini adalah ilusi. Aku jatuh cinta pada dao bocah ini. Yan Qihai terbangun dalam sekejap, matanya kembali jernih. Namun, tinju Xiao Chen sudah mendarat di dadanya. Energi mengerikan berpindah-pindah di tubuh Yan Qihai, rasanya seperti pedang mengaduk isi perutnya. Dia memuntahkan darah saat pukulan Xiao Chen menjatuhkannya ke dinding. Suara mendesing, sosok Xiao Chen melintas, dan dia dengan mudah menghindari Lang Taotian, yang mencoba menyerangnya secara diam-diam. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih pergelangan tangan Lang Taotian. Lang Taotian merasa seperti ada catok yang menjepit pergelangan tangannya. Dia tidak bisa menahan panik. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa melihat bagaimana serangan diam-diamnya gagal. Sepertinya Xiao Chen memiliki mata di belakang kepalanya dan baru saja menunggunya untuk menyerang. Bang! Xiao Chen mengangkat tangannya dan melemparkan Lang Taotian ke lantai seperti sampah. Lampu listrik menyala di bawah kaki Xiao Chen. Sebelum Lang Taotian bisa berdiri, Xiao Chen telah menginjak dada Lang Taotian dengan keras, mendorongnya kembali ke bawah. Vital Qi melonjak di tubuh Xiao Chen. Tidak peduli bagaimana lawannya berjuang, itu sia-sia. Pasangan dari Pulau Pengembalian Roh berencana menyerang pada saat yang bersamaan. Namun, ketika mereka melihat pemandangan ini, beraninya mereka mengambil tindakan. Xiao Chen, kamu bajingan. Master Sekte Air Mendalam kami pasti tidak akan melepaskanmu. Anda idiot, sama sekali tidak tahu apa-apa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan memamerkan kekuatanmu di Istana Raja Laut ini, kamu dapat? Sebelum Lang Taotian selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat satu kaki dan menendangnya keluar dari istana. Kerang bergema saat beberapa tulang rusuk Lang Taotian patah. Saat Yan Qihai berdiri, hembusan angin kencang bertiup di sampingnya saat Lang Taotian melewatinya. Jantung Yan Qihai berdebar kencang, dan dia memucat. Ketika Yan Qihai melihat Xiao Chen menuju ke arahnya, dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda Xiao, lelaki tua ini menuduhmu secara salah. Anda jelas bukan orang yang menjarah tubuh Raja Laut. Putri, ayo pergi. Xiao Chen berkata sambil berjalan melewati Yao Yan, tersenyum tipis. Hati Yao Yan tenggelam. Senyuman ini sangat mirip dengan terangnya bulan di malam hari. Itu jelas sebuah senyuman, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Bagaimana bisa ada senyuman yang begitu dingin dan kesepian? Setelah meninggalkan istana ini, Yao Yan memimpin kelompok itu ke aula besar. Di aula besar, Xiao Chen mengeluarkan klon iblis jahat, yang membawa kelompok itu ke banyak ruang harta karun yang belum ditemukan. Setiap orang berhasil mendapatkan beberapa manfaat. Namun, hilangnya harta karun rahasia tingkat kaisar seperti jubah hujan ilahi dan tongkat Raja Laut meredam suasana hati kelompok tersebut. Mereka merasa manfaat tersebut tidak ada artinya. Dibandingkan dengan harta karun di tubuh Raja Laut, ini semua hanyalah pernak-pernik. Ada banyak klon iblis jahat di aula besar. Para penggarap bertempur sengit di sepanjang jalan sebelum akhirnya mencapai tubuh utama iblis jahat. Singgasana di depannya ditusuk oleh pedang guntur ekstrim yang sedikit redup. Hantu emas besar mencoba beberapa kali untuk berjuang melepaskan diri dari tahta, tetapi pedang guntur ekstrim menahannya dengan kuat di tempatnya. Sepertinya pedang guntur ekstrim telah menembus tubuh hantu ini. Setiap kali hantu itu meronta, pedang guntur ekstrim yang bergetar memberikan kejutan padanya. Jeritan kesakitan terdengar di seluruh aula besar, menyebabkan semua orang menggigil. Ketika hantu emas melihat Yao Yan, ia segera menjadi tenang. Hantu itu menyusut menjadi seukuran orang biasa, menjadi lebih padat hingga tampak seperti sedang duduk di atas tahta. Jika bukan karena pedang guntur ekstrim yang menusuk iblis jahat emas dan api samar yang disebabkan oleh petir masih menyala di bilahnya, orang mungkin salah mengira iblis jahat itu sebagai penguasa yang kuat. Gadis kecil, kamu akhirnya muncul setelah menyiksaku selama 2 tahun, kata iblis jahat emas dengan gigi terkatup saat tatapan dingin muncul di matanya. Apakah itu tubuh utama iblis jahat? Itu tidak terlalu kuat. Pikiran seperti itu muncul di kepala setiap orang. Tubuh utama iblis jahat ini seluruhnya berwarna emas. Fitur wajahnya tampak seperti diukir dengan sempurna oleh pisau, memberikan keindahan yang menyeramkan. Namun, selain itu, mereka tidak dapat melihat kekuatan iblis jahat ini. Selain itu, mereka tidak dapat melihat apa sebenarnya yang bisa dilakukannya jika pedang guntur ekstrim menekannya. Bibir Qi Wuxue melengkung saat dia berkata,
saya benar-benar bertanya-tanya, bagaimana Anda membunuh Kaisar Bela Diri itu ketika Anda berada dalam kondisi seperti itu? Kaisar Bela Diri, itu dari ras merfolk. Mendengar Qi Wuxue menyebutkan kata-kata, Kaisar Bela Diri, iblis jahat emas mengertakkan giginya, memperlihatkan ekspresi yang sangat marah. Kemarahan ini jauh lebih hebat daripada kebencian terhadap Putri Yaoyan. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia berpikir keras. Yaoyan menyela kata-kata iblis jahat emas itu dan berkata, Tuan Muda Xiao, api sejati guntur ekstrim yang tersisa di pedang guntur ekstrim sudah tidak banyak lagi. Kita harus memanfaatkan waktu selagi iblis memurnikannya. Semuanya, tolong lakukan gerakanmu bersama-sama. Setelah Yaoyan selesai berbicara, dia segera mengubah api yang disebabkan oleh petir di pedangnya menjadi cahaya pelangi, menembakkannya ke arah iblis jahat emas di atas tahta. Long Fei bergerak pada saat yang sama, mengirimkan Blood Kill Lightning Flame miliknya. Lampu listrik berwarna merah zigzag seperti ular berbisa yang menyeramkan. Qi Wuxue membentuk segel tangan, menggerakkan 10 jarinya. Jejak iblis langit berlumpur miliknya terbakar dengan nyala api yang disebabkan oleh petir saat ia menabrak iblis jahat emas. Cermin di atas Yan Qihai dari Aliansi Laut Utara berkobar dengan nyala api yang disebabkan oleh petir. Saat cermin memantulkan cahaya, ia memuntahkan api tanpa henti seperti air mancur yang menyembur. Pasangan dari Pulau Pengembalian Roh mengacungkan spanduk petir suara api mereka. Seketika, dua aliran api guntur matahari berkobar menyapu iblis jahat emas seperti angin. Semua orang melakukan apa yang mereka bisa dan mengirimkan api semua warna yang disebabkan oleh petir ke iblis jahat emas dalam gelombang yang luar biasa. Saat nyala api melayang, mereka tampak sangat perkasa. Guntur menggelegar di aula besar. Angin kencang bertiup bersama api, menderu keras. Xiao Chen menunggu dengan sabar, tidak terburu-buru untuk bergerak, mempelajari iblis jahat emas yang duduk di atas tahta. Iblis jahat emas di atas tahta tampak sangat tenang. Itu mengungkapkan ekspresi mengejek dengan bibirnya. Saat api yang sangat besar turun, ia mengulurkan tangan kanannya, dan lubang hitam seperti pusaran air muncul di telapak tangannya dan menyedot semua api yang disebabkan oleh petir. Hanya suara angin yang tersisa di aula besar. Semua api yang disebabkan oleh petir lenyap. Itu cukup menyenangkan. Gadis kecil, apakah ini pembantu yang kamu temukan? Jika Anda bertemu dengan klon saya, api yang disebabkan oleh petir ini masih memiliki efek penekan. Namun, Anda bisa melupakan menggunakannya untuk berurusan dengan saya. Kamu terlalu naif. Iblis jahat emas tersenyum dingin. Karena kamu suka menggunakan api yang disebabkan oleh petir untuk melukai orang, aku akan membiarkanmu merasakan api yang disebabkan oleh petir juga. Suara mendesing. Iblis jahat emas membuka mulutnya, dan semua api yang disebabkan oleh petir yang diserapnya sebelumnya ditembakkan ke arah kelompok itu dengan lebih ganas. Kekacauan tiba-tiba terjadi di aula besar saat nyala api yang disebabkan oleh petir memenuhi udara, dan semua orang bergegas untuk menghindar. Iblis jahat emas tertawa keras, dan pedang guntur ekstrim yang tertancap di dadanya bergetar terus-menerus seolah akan jatuh kapan saja. Suara mendesing. Xiao Chen telah menyimpan kekuatan dan menunggu untuk melepaskannya. Lampu listrik menyala di bawah kakinya, dan dia dengan gesit menghindari api yang disebabkan oleh petir. Dalam 3 atau 4 kedipan, dia tiba di hadapan tahta. Kemudian, dia mengulurkan tangannya untuk meraih pedang guntur ekstrim. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ketika iblis jahat emas melihat Xiao Chen berani menghampirinya, dia mengepalkan tinjunya dan meninju kepalanya. Saat tangan kanan iblis jahat itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, ia menelan energi spiritual yang sangat besar di udara dengan kecepatan yang terlihat. Tinju emas itu memancarkan cahaya yang cemerlang, sinar keemasan yang menyilaukan dan menusuk seperti matahari. Cahaya tinju ini bergerak sangat cepat. Xiao Chen merasakan bahaya, jadi dia segera mundur dan menyilangkan tangan untuk menghalangi. Bang! Sebuah kekuatan besar menghantam lengan Xiao Chen. Dia terbang mundur 1 kilometer seperti bola meriam, lalu menabrak dinding aula besar. Seluruh aula bergetar hebat. Jika bukan karena pembatasan pada tembok, tembok itu mungkin akan runtuh. Xiao Chen batuk dan muntah darah, kulitnya pucat. Kekuatan yang dikeluarkan oleh iblis jahat emas ini memang sangat hebat. Kekuatan hisapnya juga luar biasa. Xiao Chen belum pernah melihat energi spiritual digunakan seperti ini sebelumnya. Tunda dia, ciptakan peluang bagi saya. Xiao Chen menginstruksikan Yaoyan sebelum dia mendorong kakinya dari dinding. Kali ini, dia mengeksekusi teknik gerakannya hingga batasnya. Naga petir di bawah kakinya tampak hidup, membawanya maju dengan kecepatan kilat. Bang, bang, bang. Xiao Chen dengan cepat bertukar gerakan dengan iblis jahat emas ini. Dia hampir berhasil meraih gagang pedang beberapa kali tetapi selalu terkena serangan balik. Di bawah arahan Yaoyan, yang lain menggunakan api yang disebabkan oleh petir untuk mengganggu iblis jahat emas dan menciptakan celah bagi Xiao Chen. Pertempuran di aula besar semakin intensif. Iblis jahat emas jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang diperkirakan kelompok itu. Namun, karena Xiao Chen tak henti-hentinya terus maju, iblis jahat tidak bisa lagi menghadapinya dengan mudah.
Kadang-kadang, iblis jahat harus berdiri untuk mendorong Xiao Chen mundur. Namun, pedang guntur ekstrim yang ditusuk di dadanya membuat ia berdiri kesakitan, menyebabkannya menjerit kesakitan. Saat Xiao Chen hendak dipukul mundur lagi, dia berputar dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dan akhirnya berhasil meraih pegangan pedang guntur ekstrim. Ekspresi iblis jahat emas berubah, dan dengan cepat dia berdiri. Pedang guntur ekstrim menusuk lebih dalam lagi. Dalam sekejap mata, pedang itu hampir menempel di dadanya. Wajahnya hampir menyentuh wajah Xiao Chen. Xiao Chen dengan tenang mencengkeram gagang pedang tanpa melepaskannya. Saat pihak lain hendak menyentuhnya, api asalnya berkobar dari telapak tangannya. Saat api berkobar, itu memaksa iblis jahat emas untuk duduk kembali. Dengan nyala api yang membara dan tikaman pedang guntur ekstrim, rasa sakit ganda, iblis jahat emas mengeluarkan jeritan tajam. Yang lain menghela nafas lega dan menghentikan apa yang mereka lakukan. Kemudian, mereka dengan cepat berpindah ke samping. Serangan balik dari iblis jahat tepat sebelum kematiannya akan menjadi serangan yang paling kuat. Mereka tidak ingin terjebak dalam dampak buruknya. Lang Taotian, yang dipukuli oleh Xiao Chen, pernah menyelinap ke aula besar. Saat Lang Taotian memandang Xiao Chen, dia tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Bodoh ini, ketika iblis jahat itu mati, itu akan menjadi momen kematiannya juga. Mengapa dia berusaha begitu keras? Betapa bodohnya, cahaya iblis jahat emas mulai meredup perlahan. Pertama, berubah dari emas menjadi perak. Kemudian, saat ia menjerit kesakitan, warnanya berubah dari perak menjadi putih giok bening.